Itu semua kan kalian ya. Nanti kalau ujian nggak bisa ya jangan salahkan saya ya. Oke. Nah, jadi ini kita ke bagian kedua dari vektor ya. Nah, di sini kita belajar contoh-contoh soal karena minggu lalu kita sudah diskusi soal aplikasi vektor dan juga saya sudah upload di Sibda pendahuluan tentang vektor ya, beberapa definisi yang perlu kalian ketahui ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kalian mempelajari semua ya, kalian pelajarin bahan yang di Sibda, kalian ikut perkuliahan, ya mudah-mudahan ada ilmu kalian bertambah. Oke? Nah, sekarang kita mulai di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya A sama dengan 2I tambah 3J, B sama dengan 4I dikurang 4J, nah bisa nggak kalian tentukan berapa, apa nilai vektor dari negatif A? Itu yang pertama. Yang kedua, apa nilai vektor dari 3B? Lalu, bagaimana nilai dari A kurang B? Nah, berapa nilai B tambah 2A? Nah, yang terakhir, berapa nilai setengah A tambah B? Coba kalian kerjakan. Ini masih yang gampang ya. Nah, apa ini negatif A? Itu berapa? 3B itu berapa? Ya kan? A dikurang B, baru B ditambah 2A. Nah, lalu setengah A ditambah B. Saya kasih waktu 5 menit ya. Negatif A berapa? Negatif A. Berapa 3B? Nanti saya panggil ya, satu orang ya. Saya rasa kalau sama kelas kalian, kalau saya tanyakan nggak panggil nama, kalian nggak ada yang respon. Ya, jadi nanti saya panggil namanya. Nah, terutama kalian yang tidak menyalakan video, ya itu yang saya panggil. Ya, sudah selesai? Belum, Bu. Belum? Saya panggil ya. Imelda, coba Imelda. Negatif A itu apa?
Kalau kita tahu A 2I tambah 3J, nah, berarti negatif A apa secara aljabar bagaimana itu Imelda? Imelda Febriani Gea. Imelda? Iya, Bu. Nah, bagaimana negatif A ini? Masih belum dapat jawabannya, Bu. Kok bisa belum dapat? Nah, berarti kan kalau belum dapat berarti nilai tugas rutinnya nggak bagus lah ya, Imelda. Apa itu negatif A? Izin Bu, min 2 I Bu. Min 2I. Min 2I Kurang 3J. Bu. Nah, min 2I kurang 3J. Oke. Nah, Imelda udah matikan video. Nggak tahu lagi. Kayak mana kayak gitu, Melda? Oke. Nah, itu dia negatif A. Nah, bagaimana 3B? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Ini siapa? Ya, Saya, Bu. Finisman. Kalau 3B itu, Bu, 12I kurang 12J. Nah, 12I kurang 12J. Oke. Nah, bagaimana kalau A kurang B? Siapa yang mau jawab nih? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Avela. Jawabannya min 2I tambah 7J. Min 2I tambah 7J. 7J. Oke. Nah, bagaimana B tambah 2A? B ditambah 2A. Izin menjawab Bu. Izin menjawab, Bu. Putri. B tambah 2A itu Bu, 8I tambah 2J Bu. 8I tambah 2J. 2J. Oke, nah bagaimana dengan setengah A tambah B? Izin menjawab, Bu. Avela. 3I dikurang setengah J. 1/2J. 3I dikurang 1/2J. Nah, ini jadi kalau kalian lihat, ini mirip dengan apa ini perhitungannya? Aljabar dari vektor ini mirip dengan apa? Kita udah pelajari kan? Mirip dengan apa? Kalau dari operatornya ini mirip dari apa cara operatornya ini? Determinasi. Mirip dengan matriks ya. Nah, mirip dengan matriks kan. Kalau kalian lihat kan kalau kita kalikan 3 ini kan kita kalikan skalar kan. Nah, kita berarti kalikan skalar ke masing-masing komponen. Makanya kalian jawab 12I dikurang 12J. Nah, sementara pengurangannya ini kalian kurangkan komponen X dengan komponen X, ya kan? Komponen Y dengan komponen Y. Nah, yang ini juga akan sama, cuman dia kan kita penambahan vektor, tetapi salah satu vektor harus kalian kalikan skalar dulu sebelum kalian tambahkan dengan si B. Ya, jadi mirip dengan matriks ya. Nah, ini dia jawabannya, ya kan? Kalau kalian mau lihat. Nah, Imelda kalau belum mengerti, nah, coba dicatat, ya kan? Supaya nantinya lebih mengerti. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, makanya saya kemarin bilang, coba pelajari PDF yang saya kirim kemarin melalui Sibda, yang saya upload di Sibda. Nah, tentukan sudut antara vektor A dan B. Nah, bagaimana kita ngerjakan ini?
Jadi vektor A sama dengan negatif 2I tambah J dikurang 2K, ya kan? Berarti ini vektor 3 dimensi. Dan B itu dia 2I dikurang 2J. Nah, dia sebenarnya vektor 3 dimensi juga, tapi pada posisi K atau Z, apa nilainya di sini? Pada posisi K. Kalau nggak ditulis di sini, berarti nilainya pada posisi K adalah berapa? 0, Bu. 0 ya, adalah 0. Nah, jadi bagaimana kita menentukan sudut antara vektor ini? Coba saya buka yang saya kirim ya, makanya kalau saya kirim, nah kalian anggap saya cerewet. Nah, kenapa saya cerewet? Saya capek ngerjakan bahan itu. Nah, kalian pun nggak pelajarin kan, saya kecewa. Wajar saya kecewa kan? Wajar nggak saya kecewa? Saya ngerjainnya berlembur. Kalian peduli pun nggak. Kalian baca pun nggak. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menentukan cos theta, ya maksudnya menentukan ada di sini berarti menentukan sudut, bagaimana caranya? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Nah ini. Ingat nggak nih? Dan ini bukan ini. Ini perkalian ya. Nah ini. Kalau berarti kalau menentukan sudut antara dua vektor, berarti bagaimana caranya? Kalau dari slide ini. Bagaimana caranya? Hah? Mana sudut antara dua vektor? Yang mana dari parameter ini? Sudut antara dua vektor. Hmm? Mana? Jadi bagaimana kita menentukan theta ini? Jadi cos theta sama dengan cos theta sama dengan Cos theta sama dengan AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ per AB, Bu. Nah, ini kita ignore aja ya, tapi kan kita bisa gunakan ini. Jadi cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Ya. A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, bagaimana kita menentukan panjang A? Ya kan? Bagaimana kita menentukan panjang A? Nah, itulah yang kemarin minggu lalu saya bagikan ke kalian. Panjang A itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ya, berarti komponen pada nah ini dia akar dari komponen X pada A kuadrat ditambah komponen Y pada A kuadrat. Oke? Nah, sekarang
Berarti kalau kita mau menyelesaikan soal ini, bagaimana? Nah, bagaimana caranya? Sekarang cari dulu panjang A. Panjang A-nya berapa? Berarti panjang A-nya bagaimana cara menghitungnya? Komponen X pada A yang mana? Apa? I itu komponen X, Y atau Z? X, Bu. Komponen X. Berarti kalau dalam hal ini AX-nya yang mana? Min 2i. 2. Nggak usah ikut I ya. Min 2. Berarti AY-nya 1, Bu. 1. AZ-nya Min 2. 2. Nah, kalau begitu berarti panjang dari A berapa? 1, Bu. Min 3. Masa min 3? Nggak mungkin min 3 lah, akar mas. Berapa? Gimana? 3, Bu. 3 ya. Ingat kalau panjang itu kan berarti dia besarannya dan dia nggak mungkin negatif ya karena dia besarannya. Oke. Nah, sekarang panjang dari B berapa? Panjang dari B itu sama aja berarti komponen BX-nya berapa? 2. 2. Komponen BY-nya Min 2. komponen BZ-nya 0, Bu. 0. Nah, kalau dari itu berarti panjang dari B sama dengan 0. panjang dari B 0. Panjang dari B akar dari 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2. Berapa itu? Akar 8, Bu. Akar 8. Nah, jadi A itu kita dapat berapa tadi? 3 panjangnya. B kita dapat panjangnya adalah akar 8. Oke. Nah, sekarang A dot B itu berapa? A dot B. A dot B itu kan berarti yang X kita kalikan X, kita tambah Y dikali Y, kita tambah Z dikali Z. Nah, sekarang yang X dulu. Negatif 2 dikali 2, negatif 4, ya kan? Baru ditambah 1 dikali negatif 2, jadi berapa? Min 2. Jadi negatif 4 dikurang 2 minus 6. Minus 6. Nah, berarti cos theta sama dengan berapa? Cos theta itu kan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Jadi berapa cos theta-nya? A dot B tadi berapa? Minus 6. Minus 6 dibagi 3 dikali akar 8. Bisa kalian sederhanakan nggak itu? Akar 8. Nah, bisa disederhanakan nggak? Akar 8 kalau kita sederhanakan jadi apa? 2 pangkat 3, Bu. 2 pangkat 3, Bu. Berapa? 2 pangkat 3, Bu. 2 pangkat 3. Tapi kan kalau pangkat 3 itu kan akarnya dia pangkat setengah kan, jadi nggak bisa ya. Jadi maksudnya bisa nggak kita buat jadi 4 kali 2? Bisa, Bu. Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, 4 akar 4 itu 2. Kita keluarkan 3 kali 2 jadi 2 akar 2. 2 akar 2 ya kan? Nah, 2-nya dikali 3
6, Bu. 6. Nah, berarti negatif 6 dengan 6 bisa dicoret nggak? Bisa, Bu. Jadi apa jawabannya? Minus Akar 2, Bu. 1, Bu. 1 negatif 1 per akar 2. Nah, itu kan baru cos theta. Tapi yang ditanyakan berapa sudutnya. Jadi tetanya berapa? Kalau cos tetanya adalah negatif 1 per akar 2, berarti tetanya berapa? Tetanya berapa? Pakai kalkulator. Nggak akan mungkin kita tahu kalau nggak pakai kalkulator kan. Nah, coba ambil kalkulator kalian, kira-kira inverse cos dari negatif 1 per akar 2 itu ada berapa? 0,38. Apa maksudnya 0,38? Eh. Derajatnya 0, tetanya. Itu kan 1 per akar 2 yang 0,38 kan? Nah, ini enggak, maksud saya tetanya berapa? 135, Bu. 135. 35. Ya, oke. Nah, jadi inilah jawabannya. Jadi pertama, rumusnya cos theta itu adalah A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Kan? Nah, kalau kita hitung A dot B itu hasilnya negatif 6. Ya kan? Nah, panjang A itu adalah, semuanya kita pangkat 2 kan. Jadi 4 tambah 1 tambah 4 diakarkan sama dengan 3. Nah, panjang B dia akar 8. Nah, jadi kalau begitu cos theta, kita masukkan semua komponen ini, dapatnya negatif setengah akar 2. Nah, jadi makanya theta sama dengan 3 pi per 4 atau 135 derajat. Ya. Ngerti nih ya? Udah ngerti kan? Ngerti, Bu. A dot B-nya itu ngerti cara carinya tadi kan? Ngerti kan? Kurang, Bu. Siapa yang kurang tadi? Apelia? Miranda. Hah? Miranda, Bu. Miranda? Oh, Miranda kurangnya di mana? Nggak tahu. Yang Dot B. nya Oh, itu, Bu. Adobe-nya Miranda masih bingung. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan kita punya vektornya 2i tambah z dikurang 2k, ya kan? B yang A. Yang B itu kan 2i dikurang 2z. Nah, bisa kita buat gini nggak? Tambah 0k. Nah, jadi supaya kita misalnya menggampangkannya, kita buat tambah 0k. Nah, jadi A dot B itu cara nyarinya adalah yang komponen X pada A, kita kalikan dengan komponen X pada B, ya kan? Baru kita tambahkan perkalian komponen Y pada A dengan komponen Y pada B, baru kita tambahkan komponen Z dikali pada A, kita kalikan dengan komponen B, Z pada B. Nah, jadi makanya di sini A dot B itu sama dengan negatif 2 dikalikan 2 ditambah 1 dikali negatif 2 ditambah negatif 2 dikali 0. Makanya kalian dapat sama dengan negatif 6. Jadi selalu kalau A dot B ini selalu hasilnya skalar. Nah, nanti kalau kalian ketemu A cross B, A kali gitu, lambangnya kali B, nah itu baru nanti hasilnya vektor lagi. Tapi kalau A dot B, hasilnya pasti skalar. Makanya di sini hasilnya adalah negatif 6. Ya. Sudah mengerti Miranda? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kita lanjut. Udah bisa kita lanjut? Udah selesai nyatat ini?
Belum, Bu. Belum? Oke, Bu kasih waktu ya. Nyatat. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Siapa ini? Siapa yang bertanya? Ya, Bu, saya mohon izin. Itu yang bagian theta sama dengan 3pi/4. Bagaimana, Bu, tadi, Bu, penjelasannya? Saya masih Oke. kurang paham, Bu. Nah, jadi kan gini kita dapat cos theta sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, kamu coba misalnya negatif 1/2, kamu hitung di kalkulator, ya. Baru kamu cari shift cost. Shift cost dari negatif 1/2. Nah, kamu dapat 135. Nah, ini 3pi/4 ini pada dasarnya adalah 135. Karena 3 dikali 180 dibagi 4. 135 bukan? Ya kan? 3 dikali 180, ya kan? Nah, dibagi 4. Nah, dia 135 derajat, ya. Robertus ya, tadi yang nanya ya. Ya, Bu, benar, Bu. Jadi 3pi/4 ini sebenarnya 135 derajat, ya. Di situ kamu bingungnya atau di bagian yang lain, Robertus? Ya, Bu, benar, Bu, di bagian situ. Oke. Ya udah jelas kan? Jelas, Bu. Oke, udah bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang nah ini dia penjumlahan vektor. Nah, ada satu vektor dia nilainya 2,5 dan 3,0. Nah, vektor yang satu lagi nilainya 3,1 dengan 4,0. Nah, berapa jumlah vektor ini, dua vektor ini? Berapa jumlahnya? Tadi kan kalian udah tahu kan A tambah B. Nah, ini bagaimana A tambah B? Satu komponennya 2,5. Satu lagi komponennya 3,1. Jadi bagian X-nya, komponen X-nya ketika dijumlahkan sama dengan berapa? 8,6. 8,6. 5,6, Bu. 5,6. Ya. Oke, nah komponen Y-nya? 7,07.0, Bu. 7,0. Nah, jadi di sini gampang aja penjumlahan dari vektor kita jumlahkan pada tiap komponen yang sama. Makanya A tambah B di sini adalah 5,6 dengan 7,0. Nah, perbedaan dua vektor pun seperti itu. Bedanya cuma berarti tiap komponen itu kita kurangkan. Jadi misalnya A dikurang B, berarti A dikurang B itu sama dengan berarti pada komponen X hasil pengurangannya itu adalah kita kurangkan X pada A dan X pada B. Nah, demikian juga pada Y-nya. Nah, kalau begitu bagaimana yang ini? Kalau kita punya A itu 2,5 dengan 1,5, ya kan? B itu kita punya 1 dan 7,5, berapa A kurang B?
Berapa A kurang B? Pada komponen X-nya berapa nilainya? 1,5. 1,5. Pada komponen Y-nya Min 6, Bu. Min 6, Bu. kenapa min 6? Min 9, Bu. 8, Bu. 8. 1,5 dikurang 7,5. Ya, jawabannya 1,5 dengan 9. Nah, berarti kalian harus hati-hati dengan tanda ya. Selalu tanda ini jadi masalah sama kalian ya. Oke, jadi harus hati-hati. Nah, kalian mahasiswa kimia, nanti bayangkan di lab yang harusnya 0,1 gram, salah kalian buat jadi 1 gram misalnya. Yang tadinya reaksinya safe, gara-gara kalian salah menghitung, jadinya meledak. Ya, ini harus hati-hati. Ini melatih supaya kalian lebih hati-hati. Oke. Nah, sekarang kita punya A sama dengan 2,5 I tambah 4 J dan B itu 3 I dikurang 5 J. Berapa A dot B-nya? Terus berapa sudut antara A dan B? Saya kasih waktu 3 menit ya. Gampang ini kan? Gampang ini kan? Berapa A dot B? 27,5. 27,5, Bu. 27,5. Nah, sudut antaranya berapa? Sudut antara A dan B. Berapa sudut antara A dan B? Berapa sudut antara A dan B? Sudutnya 60 ya, Bu. 60. Oke, kita lihat ya. Jadi catat nih soal. Oke. Nah, A dot B itu bukan 25. 25 jawaban kalian tadi ya? Negatif 12,5, Bu. Negatif 12,5. Nah, bagaimana dapat negatif 12,5? 2,5 dikali 3, ya kan? Ditambah 4 dikali negatif 5. Nah, kita dapat 7,5 dikurang 20. Jadi jawabannya negatif 12,5. Oke. Nah, theta berarti kan kita harus cari dulu berapa panjang A. Panjang A berapa? Panjang A 22,25, Bu. 22,2. Udah di akar itu. Sudah, Bu.
Panjang A segitu. Oke. Nah, panjang B Akar 24, Bu. akar 24. Oke. Nah, jadi ingat ya, ini tadi si A dot B negatif 12,5. Nah, baru panjang A dia akar 22,5 ya, belum diakar tadi jawaban kamu ya. Nah, jawabannya itu 4,7. Ya, panjang B adalah 5,8. Nah, jadi kalau begitu cos alfa sama dengan negatif 12,5 dibagi 4,7 dikali 5,8. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 0,454. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam kalkulator, negatif 0,454 itu kalau cos alfa sama dengan negatif 0,454, berarti derajatnya adalah 117 derajat. Ya. Oke, nah ini radian ini kalian ignore aja karena saya belum sempat jelaskannya. Jadi bisa aja jawabannya itu 117 derajat. Oke. Nah, kalau dari sini saya lihat kalian masih sering ada kesalahan ya. Kenapa tadi jawabannya 22,25? Disebut sudah diakar. Karena Bu, Hah? karena itu kami tambah Bu. Kan seharusnya dikurang, tapi kami tambah Bu. Seharusnya dikurang tapi ditambah. Tadi Bu salah lupa mengakarkan, Bu. Lupa mengakarkan kan? Nah, Iya, tadi Bu. kan saya tanya, itu udah diakarkan. Udah kalian bilang, padahal belum kan. Jadi makanya harus hati-hati ya, panjang dari A itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kalau dia 3 dimensi. Kalau dia hanya 2 dimensi, hanya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, jadi harus hati-hati di situ. Nah, cosnya itu ya A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, ini tadi pun yang negatif 12,5 kenapa bisa salah juga? Nah, itu ini Bu, salah kami Bu, kami tambahkan Bu. Ini kan memang ditambahkan. Ini Bu, min 5 itu kami kalikan ke 3 ya? Min 5 dikali 4 kali 5 kami pikir min itu positif 5 Bu. kalian pikir positif 5. Di soal kan negatif kan? Salah baca kami. Salah baca. Di ujian kalian salah baca, hancurlah kalian nilainya. Jangan lagi salah baca lah. Udah kuliah pun enggak. Hati-hati, makanya saya bilang selalu mahasiswa PSPK 22C yang baik hati, hati-hati membaca soal, hati-hati dengan tanda. Kalian agak sloppy ya. Nah, ini kebetulan satu kelas agak sloppy ya. Jadi jangan lagi sloppy. Oke? Ini baru matematika kimia. Bagaimana nanti dengan pelajaran organik? Masuk kalian lab organik. Di situ bahannya semua gampang terbakar. Salah kalian baca instruksi. Atau kalian salah baca instruksi. Contohnya lah gampang. Kalau kita mau campur air dengan asam sulfat. Asam sulfatnya kita tuangkan ke air. Atau airnya ke asam sulfat. Salah kalian ordernya, meledaklah itu. Ya, nah, saya nggak jelaskan. Kalianlah yang menginterpretasikan maksud saya. Nah, jadi maksud saya hati-hati. Kalian mahasiswa kimia, walaupun kalian pendidikan kimia, tetap kan kalian harus bekerja dengan kimia, ya enggak? Kalau kalian nggak hati-hati, bahan karsinogenik pun nanti kalian anggap bahan biasa. Keracunan lah kalian, bener nggak? Ini memang pelajaran matematika, tapi melatih kehati-hatian kalian. Ya. Jadi inilah kompetensi skill, soft skill ya, dari pelajaran ini, bahwa kita harus hati-hati. Nah, kalian lihat, salah aja kalian ngelihat ini.
beda nilainya langsung. Benar nggak? Ya, oke. Saya terlalu cerewet ini. Nggak apa-apa, demi kebaikan kalian. Ini udah selesai kalian catat? Belum, Bu. Nggak? Belum? Dari sini perlu dicatat? Perlu. Perlu? Oke, silakan catat. Silakan catat. Ya, udah selesai? Yang ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini mau dicatat? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah. Saya ngantuk ini. Oke, sekarang kita balik lagi contoh. Nih sekarang, kalau misalnya diketahui panjang A sama dengan 4, panjang B sama dengan 2. Nah, sudut antara A dan B adalah 45 derajat. Berapa A dot B? Berapa A dot B? 4/2, Bu. 4 akar 2. Akar Nah, bagaimana cara dapatnya A dot B 4 akar 2? Caranya gimana kalian buat? Cos 45 dikali 4 dikali 2. Itulah A dot B kan? Jadi cos 45 sama dengan A dot B dibagi 4 dikali 2. Nah, jadi A dot B itu cos 45 dikali 4 dikali 2. Cos 45 kan setengah akar 2, ya kan? Nah, jadi setengah akar 2 dikali 8 dapatnya 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 itu 5,66, ya. Ini nggak perlu dicatat kan? Perlu, Bu. Perlu? Oke. Bu, dari itu nggak, Bu? Kenapa? Kenapa? Dari soal saya ketinggalan. Dari yang soalnya, Bu. Oke, silakan. Sudah, Bu. Sudah?
Sudah? Sudah, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal berikutnya. Ya. Ini ada vektor A. Vektor A itu komponen X-nya adalah 2. Komponen Y-nya adalah 3. Nah, sementara vektor B, komponen X-nya adalah 3. Komponen B-nya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar panjangnya A, panjangnya B. Nah, sesudah itu berapa A tambah B? Nah, jika A tambah B adalah sama dengan C, tentukan besarnya C. Ya. Nah, soal yang ketiga, tentukan A dot B. Nah, soal yang terakhir, tentukan berapa sudut antara A dan B. Nah, coba kalian kerjakan. Ini kan udah kita bahas kan dari tadi kan? Nah, pasti tentunya sudah lebih mantap lah ya. Sudah lebih tahu ya. Hmm. Oke, berapa panjang A? Akar 13, Bu. Akar 13. 3, Oke. Nah, panjang B? 5. 5, Bu. 6, ya kan? Nah, berapa A tambah B? 18, Bu. Hah? 5, akar 13 tambah 5, Bu. Akar apa? Kan bukan panjangnya saya tanya. A tambah B. 5 ini 7 ya, Bu. Tambah 5 dan 5 dan 7, Bu. 5 dan 7. Oke, nah 5 dan 7 baru sesudah itu berapa panjangnya C? Berapa panjangnya C? 12, Bu. 12. 12 itu dari 5, Bu. akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, Bu. 7 kuadrat. Dapat 12 ya? Oke, kita anggap aja lah benar. Nanti kita cek ya. A dot B, 18, Bu. A dot B 18. Oke. Nah, sudut antara A dan B sudut antara A dan B berapa sudut antara A dan B?
180 ya, Bu. 180. Oke, kita lihat dulu. Udah kalian catat nih soalnya kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, panjang A itu 3,61. Ya kan? 36. Tadi kalian mungkin belum kalian akarkan ya. Nah, panjang B itu adalah 5 ya. Nah, baru A ditambah B itu adalah 5 dan 7. Nah, CX-nya 5, CY-nya 7. Nah, jadi panjang dari C adalah 8,6 ya. Nah, sekarang A dot B adalah 18 ya. Tadi kalian udah benar ini ya. A dot B 18. Nah, sekarang mau cari sudutnya cos alfa 18 dibagi 3,61 dikali 5. Nah, itu dia cos alfa sama dengan 0,998. Nah, jadi kalau kalian tentukan melalui kalkulator, alfa itu adalah 3,18 derajat. Tadi dapat 180 dari mana? Hah? Kok bisa 180 dari mana? Siapa tadi yang jawab 180? Hah? Miranda, Bu. Miranda. Tadi caranya, Bu, saya buatkan, Bu, cos theta itu 18. Tadi saya kalikan kan, Bu, 3,61 dikali 5 itu 18,05. Jadi saya bagikan jadi 1, Bu. Jadi cos theta yang dekat 1 sama dengan 180. Tapi kan nggak mungkin dia 1 kan. 1 18, 1 dia mendekati 18, bukan? Nah, jadi 18 koma berapa gitu. Jadi pasti dia nggak boleh kita pakai 1 ya. Kita pakai 0,998. Nah, jadi karena itu alfanya adalah 3,18. Oke. Nah, ada yang perlu dicatat di sini? Ada yang perlu dicatat? Ada, Bu. Dari mana yang perlu dicatat? Dari Di sini, Bu. soalnya. Iya, Bu. Oke, silakan. Sudah selesai dicatat soalnya? Sudah, Bu. Ini perlu dicatat. Perlu, Bu. Ini dia pangkat ya. Pangkat setengah ya, biar kalian jangan bingung ya. Pangkat setengah dengan akar itu kan sama kan? Nah, biar kalian jangan bingung. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini Bu. Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Sudah? Hmm. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? Yang dari tadi kita pelajari hampir semua hanya dua dimensi ya. Sekarang kita punya vektor yang dua-duanya 3 dimensi. Jadi kita punya A sama dengan 2I tambah 3J tambah 7K. Ya kan? Nah, baru B sama dengan 7I tambah 2J tambah 3K. Nah, berapa A dot B? Pertama. Lalu sudut antara A dan B. Ya, ini agak berbeda dengan yang lainnya karena ini dia 3 dimensi. Ya, nah baru hitung 3A dot B. Saya kasih waktu 5 menit ya. Coba kalian kerjakan. Baru kita bahas lagi ya. A dot B berapa? A dot B. 41. Nah, sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B. Berapa sudut A antara A dan B? Nol 0,99 Bu. 0,99. Nah, itu sudutnya ya. Oke. Nah, 3A di dot B berapa? 3A 123, Bu. 123. Nah, ini ya. Jadi A dot B adalah 41, ya kan? Nah, cos alfanya itu adalah 0,661. Nah, jadi alfanya adalah 48,6. Saya nggak tahu. Kok kalian tadi dapatnya berapa? Tadi jawaban kalian berapa? Hah? Kok kayaknya bukan 48,6 tadi ya? Bukan ya?
Berapa tadi jawaban kalian? Alfanya? Hah? Berapa jawaban kalian tadi? Finisman berapa tadi jawabannya? Alfanya? Oh, Finisman? Berapa? Dapat segini? 8,6? Enggak dapat ya? Nah, kalian selalu kenapa kok alfanya ini selalu salah? Di mananya kesalahannya? Biar saya tahu. Di mananya kalian selalu salah? Kami Bu kurang tahu cara cari apanya Bu, sudutnya Bu. Itu Bu menggunakan kalkulator kami kurang tahu. Bilang tahu. Iya Bu. Gimana caranya ya? Coba kita. Kalian pernah pakai kalkulator dari internet? Pernah nggak? Ini Bu, yang ini. Bentar ya, nanti tentunya pas ujian nggak bisa, tapi kalian biar bisa belajar. Tunggu ya. Ntar saya coba dulu, benar nggak bisa. Bentar ya. Nah, kalau di internet ada yang seperti ini. Ya. Kalian pernah lihat nggak ini? Pernah ya? Nah, jadi bisa gini. Tapi ini kebetulannya jawabannya dalam radian ya, dalam radian. Nah, tapi nanti pada dasarnya sama dengan kalian di internet, di kalkulator ya. Nah, ini kan kalau kalian klik inverse, ya kan, baru berubah dia jadi pangkat negatif 1. Ya. Kalau ini nggak inverse kan kosin, ya kan, ln, loh, segala macam. Tapi kalau kalian klik inverse, nah dia berubah jadi cos negatif 1. Nah, kita klik cos negatif 1. Nah, ini kan ada dalam kurung, kita masukkan 0,661. Nah, kita klik sama dengan 0,484. Nah, tapi dia dalam radian ini. Kalau kalian lihat, ya kan, kalian lihat jawaban saya, ya kan, jawaban saya, lihat jawaban saya, dia kalau dalam radian 0,48848 sama, ya. Nah, tapi dalam kalkulator, nah saya tadi coba kalau yang scientific kalkulator dari internet itu nggak bisa dia kebetulan dalam derajat. Nah, jawabannya dalam radian. Nah, dalam radian itu 0,848. Nah, sama tadi dengan hasil tadi kan. Nah, ini juga 0,848. Nah, ya, jadi caranya seperti itu, mirip-mirip dia. Kalian klik inverse, kalian klik apa yang mau di inverse, cos, sin, cos,
Nah, ya, nah, misalnya gitu. Tadi, jadi inverse, nah, ini cost-nya kan udah pangkat negatif 1, masukkan apa yang mau kita inverse-kan. Misalnya kita masukkan 0,5. 1,047 radian. Nah, ini ingat ya, jawabannya radian. Makanya radian ini yang dia hitam. Nah, jadi makanya coba kalian baca lagi lah manual kalkulator kalian. Nah, udah kalian beli kan kalkulator kan? Ya kan? Jadi baca lagi manualnya. Nggak mungkin saya ajarin kalian pakai kalkulator karena kalkulator kalian berbeda dengan kalkulator saya. Atau ada yang bisa tunjukin kalkulator kalian seperti apa? Mbak, Miranda kalkulatornya seperti itu kan? Coba agak deketin ke saya. Nah, ada nggak di situ shift? Ada Pin shift, ada, Bu. ada shift kan? Yang paling ujung ini shift kan? Yang sebelah ini shift. Iya, Bu. Klik shift. Shift. Nah, baru klik cost. Cos Nah, masukkan 0,661. 0,661. Berapa Oh, jawabannya? Dapat kan? 40,6, Bu. 8,6. Nah, gitu caranya. Nah, ada lagi kalkulator. Kalkulator kalian mirip nggak dengan kalkulator Miranda? Hah? Mirip nggak? Femita, coba Femita kalkulatornya mirip sama Miranda bukan? Mirip, Bu, sama, Bu. Enggak, Bu. Ada yang enggak, Bu. Femita klik shift. Coba Shift, Femita klik shift. Nah, baru klik cost. shift, Cost. Baru klik 0,661. 0,661. Sama dengan. Sama, Bu. Sama kan? Nah, jadi begitu caranya ya. Kalau misalnya kalian mau cari, kan itu ceritanya kalian tahu berapa nilai cost-nya. Terus yang ditanyakan adalah berapa sudutnya. Jadi caranya seperti itu, shift cost, baru masukkan nilai yang kalian dapat itu. Nah, demikian juga misalnya kalian tahu, gini, kalau log, hasil log-nya kalian tahu 2. Nah, jadi log berapa itu? Misalnya log X sama dengan 2. X-nya sama dengan berapa? Tahu nggak kalian cara nyarinya? Coba kalian klik shift. Nah, kalian klik log. Kalian klik 2. Dapat nggak? Bu, kalau yang di kalkulator seperti Bu. Kalkulator Arisya, tunggu dulu ya. Gimana? Coba deketin. Agak jelas coba dibuat. Ada shift nggak di situ? Nggak ada. Ada, Bu. Nggak jelas gambarnya kamu. Nggak ada shift. Kalau inverse ada nggak? INF, INV. Ada nggak? Aisyah, Arisa? INV. Nggak ada, Bu. Shift juga nggak ada. IN aja dianya, Bu. IN. Enggak, Bu. Iya, IN aja dia. Coba kamu bisa itu nggak? Bisa fotokan. Saya nggak jelas di video kamu. Mungkin karena koneksi. Coba kamu fotokan. Coba kamu kirim ke grup. Gimana tampilan itunya? Biar saya tahu gitu caranya gitu kan. Iya, Bu. Coba kamu Sebentar ya, Bu. kan. Jadi makanya kalian harus belajar lagi cara pemakaian kalkulator kalian nanti di gas dan termo. Banyak kalian perlu kalkulator. Kalian harus pahami menu-menu yang ada di kalkulator kalian itu. Ya kan? Setelah kalian tahu gampang nggak? Gampang kan? Oke. Coba ini ya. Sudah, Bu. Oke. Kamu bisa klik ini. Coba second function. Ini kan, tunggu dulu saya coba share ya kan gambar kamu. Saya download dulu ya. Mudah-mudahan benar. Tapi dugaan saya sepertinya seperti itu. Oke, ntar ya, saya share. Dulu. Nah, ini kan foto kamu kan? Ya kan? Gambar kamu yang ini kan?
Nah, coba kamu klik yang ini, second function. Iya, Nah, baru kamu klik cost. Bu. Baru kamu ketik Udah, Bu. 0,661 sama dengan berapa? Benar nggak jawabannya? Apa hasilnya, Bu? Hah? 48,6. Benar nggak 48,6? Berapa tadi, Bu? 48,6. Benar, Bu. Benar kan? Nah, jadi either shift, either second function kayak gini kalau si Miranda sama Femita tadi shift ya kan? Nah, baru kalian klik fungsi yang akan kalian cari berapa tetanya karena itu kan tadi cos theta sama dengan 0,661. Nah, kalian mau cari berapa tetanya. Nah, jadi berarti kan kalian cari inverse dari si cos tersebut. Nah, caranya yang seperti tadi saya bilang, either kalian klik shift atau kalian klik second function yang seperti Arisyah punya ya, atau Dwi. Saya manggilnya apa? Dwi atau Arisyah? Dwi ya. Oke? Ya. Udah jelas Dua kan? Bu aja. Dwi. Terserah Ibu. Terserah saya. Oke. Dwi lebih gampang ya. Arisyah itu susah saya nyebutnya. Oke. Dwi aja. Oke. Sudah jelas semua kan? Sudah, Bu. Penggunaan kalkulator juga udah mulai bisa kan? Sudah, Bu. Ya kan? Oke. Baik kali lah saya jadi dosen sampai menggunakan kalkulator pun saya ajarin kalian ya. Hah? Terlalu baik saya jadi dosen. Oh, saya tadi belum tanya ke kalian. 3A kali B berapa? 3A dot B. Berapa kalian jawab tadi? 3A dot B. 123, Bu. 123. Nah, 23. A dot B ya 123. Nah, kalian lihat di sini 3A kita dalam kurung dot B itu sama juga kalau 3A dot B gini ya. Jadi 123. Oke. Nah, sampai di sini udah mengerti kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk lagi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu barunya apa? Nah, ini kita ada tahu vektor A. Tapi vektor A-nya nggak dalam Cartesian dia. Kalau Cartesian kan tadi X, Y, dan Z. Ya. Nah, sekarang dia si A itu dalam bentuk koordinat kutub. Nah, koordinat kutub. Nah, di koordinat kutub ini yang diketahui R sama dengan 2, theta sama dengan 90, psi sama dengan 0 derajat. Nah, itulah A. Nah, jadi pertanyaan pertama, bisa nggak kalian konversikan si koordinat kutub ini menjadi Cartesian? Nah, sesudah kalian temukan A ini, coba kalian kalian dotkan A dot B, di mana B-nya adalah 1, 2, 3. Nah, C, berapa sudut antara A dan B? Oke, bagaimana kira-kira? Dari kalau B dan C ini kalau udah dapat A, B dan C ini gampang. Nah, kita udah dari tadi latihan-latihan terus, ya kan? Nah, sekarang bagaimana yang ini? Yang A ini. Bagaimana kita ngerjain yang A ini? Ada yang bisa apa? Ada yang bisa enlight saya? Kira-kira kasih tahu saya. Ini kan berarti kita tahunya cuma R, theta, psi. Sementara kita harus ubah menjadi X, Y, dan Z. Nah, berarti bagaimana kita mencari X-nya? Bagaimana kita mencari Y-nya? Bagaimana kita mencari Z-nya?
Saya kasih coba kalian berpikir 5 menit ya. Coba. Coba berpikir atau kalian cari di internet, kira-kira ada nggak caranya mengkonversi si koordinat kutub menjadi koordinat Kartesian? Benar-benar dicari ya, jangan bengong ya. Nah, jangan bengong, benar-benar dicari, coba dicari, dipikirkan coba ya. Karena kalau saya terus aja yang ngomong ya kan, kalian kemungkinan besar tidur ya kan. Nah, coba kalian coba juga cari dulu. Nah, sesudah misalnya kalian dapat apapun yang kalian dapat, coba nanti kita diskusikan benar apa enggak. Nah, ada punya ide? Ada, Bu. Nah, bagaimana Miranda? Jadi kan, Bu, untuk membuat kasennya itu, contohnya kita mau ngambil X, maka itu R sin theta cos psi. Oke, benar. Nah, Y-nya? Kalau Y, R sin theta sin psi. Good. Nah, Z-nya? Kalau Z-nya R cos theta. Good. Nah, jadi apa A-nya? Bentar, Bu. Oke. X-nya sama dengan 2. Oke. Y-nya? Y-nya sama dengan? Y-nya juga 2. Yakin 2? Bentar, Bu. Ayo, coba hitung hati-hati. Tadi kamu bilang Y itu apa? Y itu R sin theta sin psi. Oke. Sin theta berapa? Sin theta 1, Bu. Oke, sin psi? Sin 0, Bu. 0. Nah, jadi Y-nya? Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0 ya, bukan 1, bukan 2. Bukan 1, tapi 0. Oke, Z? Z itu R R cos theta. cos Theta, Bu. theta. Nah, jadi nilainya? 0 juga, Bu. 0 juga. Nah, jadi A itu apa komponennya? A itu 2i, Bu. 2. 2. 2,00 ya. Karena Ya. Y sama K-nya adalah 0. Oke. Nah, kalau begitu udah dapat kita A kan? B-nya itu berarti apa hasil skalarnya? Berarti apa A dot B? A dot, Hah? A dot B-nya berapa berarti? Kok bingung? A-nya kan 2,00. B-nya 1,2,3. Jadi A dot B sama dengan? 2, Bu.
Wah, ya. Karena kan Y dengan K-nya kan dia udah nggak ada kan, udah 0 kan. Nah, dapat B. C ini berarti sudut antara kedua vektornya, sudut antara kedua vektornya berapa? Berarti kalau sudut antara kedua vektor, ya kan, berarti cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, panjang A berapa? Panjang A2, Bu. Panjang A 2. Nah, panjang B? Akar 14, Bu. Akar 14. Nah, jadi berarti sudut antara kedua vektor ini berapa? Berarti 2 dibagi 2 dikali akar 14, ya kan? Jadi berapa dia? Tadi kan saya sudah tunjukkan kan cara penggunaan kalkulatornya. Nah, jadi tetanya berapa? Sudutnya berapa? Sudutnya 74,3, Bu. 74,3. Oke. Nah, jadi ini ya, koordinat polar. Coba kalian catat. Tadi mungkin belum jelas. X itu adalah R sin theta cos psi. Y itu R sin theta sin psi. Nah, Z adalah R cos theta. Nah, dari situlah kita mengkonversikan koordinat spherical menjadi koordinat Cartesian. Selesai nyatatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum? Bu, ada yang belum, Bu. Ada yang belum apa? Ada yang belum apa? Saya Udah, nggak Bu. Hah? Udah, Bu. Nya belum. Udah. Oke. Udah Nah, siap, sekarang Bu. jawabannya Udah, berarti Bu. X sama dengan 2, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, kenapa Z sama dengan 0? Karena cos dari 90 adalah 0. Otomatis 0. Nah, ini Y kenapa dia 0? Karena kan dia memang R sin 90 itu dia tetap ya 2 kali 1. Tapi sin dari 0 adalah 0. Nah, makanya ini jawabannya adalah 0 ya. Jadi jawabannya 2I ya, 2I. Nah, jadi ini kalau kalian lihat di sini adalah A sama dengan 2I. J dengan K-nya adalah 0. Nah, sekarang A dot B. A dot B itu ya hasilnya hanya 2. Kenapa? Karena pada posisi J dengan K adalah 0 di A, otomatis dia perkaliannya adalah 0. Ya. Ini udah siap dicatat kan? Sudah, Bu. Udah Sudah, kan? Bu. Oke. Nah, ini udah siap dicatat. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, baru selanjutnya sudutnya, ya kan? Kita tinggal cari berapa A, panjang B. Nah, panjang B ini dapatnya adalah 3,742. Nah, jadi berarti cos alfa adalah 2 dibagi 2 dikali 3,742. Dia hasilnya 0,267. Nah, kita pakai dengan kalkulator, kita dapat 74,5 derajat. Nah, kalian tadi ketika berlatih lagi dapat nggak segini? Dapat kan tadi kan? Saya ada dengar tadi 74,5 ya. Udah dapat kan? Dapat, Bu. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat sebenarnya vektor ini gimana ya? Dia susah ya, susah. Topik yang susah, tapi kalau sebenarnya bukan mustahil untuk kita pelajari ya. Nah, sejauh ini saya rasa kalau melihat dari kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari problem-problem yang kita pelajari, rasa-rasanya kalian hampir semua ya sudah mengerti topik ini. Benar nggak?
Ya, Benar, Bu. sudah mengerti topik ini ya. Oke, nah sekarang kita masih ada waktu nggak? Ada Bu. Ada ya. Mungkin satu problem lagi ya. Satu problem lagi. Nah, kenapa perlu satu problem ini? Karena problem inilah aplikasinya, salah satu aplikasinya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sebagian dari aplikasi. Nah, ini kita ada contoh soal dari aplikasi. Nah, jadi ini ada gaya magnetik. Nah, gaya magnetik itu ya kita mau menghitung gaya magnetik itu, pertama kita harus tahu berapa muatannya. Muatan itu lambangnya Q, ya. Kedua, kita harus tahu berapa kecepatannya. Ya, kecepatan itu satuannya meter per detik. Nah, kecepatan ini vektor enggak? Vektor atau bukan? Vektor, Bu. Kecepatan adalah vektor ya. Karena misalnya kalau kita di mobil pun kalau menentukan kecepatan itu kan dia ada disebut arahnya kemana gitu ya. Nah, jadi ada besaran, ada arah, dia itu vektor. Nah, baru B. B ini adalah medan magnet. Nah, satuannya Tesla. Nah, medan magnet ini juga adalah vektor ya. Oke, mau dicatat dulu ini? Iya, Bu. Oke, silakan. Iya. Coba catat dulu biar kita masuk ke soalnya. Soalnya nanti barangkali kalian kerjakan di rumah ya. Karena kita nggak sempat penjelasannya. Itulah tugas rutin ya. Nanti saya bikin linknya di itu ya. Di apa namanya? Di Sibda. Kalian kumpul di Sibda. Sudah? Selesai nih? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah ini soalnya. Coba kalian, oh enggak ini belum. Nah ini baru menyatakan bahwa gayanya itu adalah sama dengan QV. Nah, Q tadi apa? Muatan. Muatan. V apa? Kecepatan. Nah, kalau kalian lihat ini dia bukan lagi dot, tapi cross. Kali B. Nah, B tadi apa? Kita sebutkan Induksi magnet. induksi magnet atau medan magnet. Nah, jadi kalau dari seperti ini, kira-kira hasil dari gayanya ini skalar atau vektor? Vektor, Bu. Vektor, ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan vektor. Nah, ini dia contoh soalnya. Jadi, kalau misalnya diketahui, kecepatannya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 meter per second dalam I. Nah, sementara medan magnetnya itu merupakan komponen J. J sama 5 Tesla, J. Nah, muatannya adalah negatif 1,02 kali 10 pangkat negatif 19 C. Jadi berapa F-nya gayanya? Nah ini saya jadikan aja tugas rutin ya. Kalian kumpulkan di Sibda ya. Nanti saya buka link. Kira-kira kalau saya minta kalian selesaikan kumpul nanti malam sebelum jam 12 malam bisa? Habis ini ada kuliah nggak? Tidak, Bu. Ya. Nah, jadi kan bisa kalian diskusi. Nah, saya nggak bilang kalian ini harus kerja sendiri, nggak. Tapi diskusi. Tapi diskusi bukan berarti kalian ngarapkan kawan yang ngerjakan, nggak ya. Tapi diskusi maksudnya kerja bersama ya, saling diskusi. Oke? Bisa ya? Oke? Ya udah.
Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Kita masih online ya. Minggu depan Minggu ada yang depan libur ya? Enggak kan? Belum kan? Belum libur. Ya, belum. belum Bu. Libur mulai tanggal 19 kan? Jadi minggu depan kita masih masuk ya. Habis itu nanti ya kita libur. Kalian kalau libur aja ya, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu. Oke? Jadi minggu depan kita belajar kemungkinan tentang fungsi ya. Kalau nggak salah dari RPS fungsi. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi kan? Tidak Bu. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Bye.